Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah meriwayatkan hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, la yazalu Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisu. La yazalu, tiada henti-hentinya, Jibril, malaikat Jibril, yusini, mewasiatkan kepadaku, bil jari, tentang tetangga, hatta dhanantu, sehingga aku mengira, annahu, bahwasanya tetangga itu, sayuwarrisuku, pasti akan mewarisi harta tetangganya manakala meninggal dunia. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, masih tentang hakul jar, ya. Bab tentang hak-hak tetangga. Kita dalam bertetangga, yang namanya tetangga itu ada kalanya baik, ada kalanya tidak baik. Ada tetangga kita yang baik, ada tetangga kita yang tidak baik. Boleh jadi kita, anggapan tetangga kita juga kita mungkin masuk tetangga yang baik, mungkin pula kita termasuk tetangga yang tidak baik. Tetangga yang baik, namanya tetangga itu kalau berdekatan pasti tahu persis hari-harinya yang dilakukan oleh tetangganya. Ya tentang menu makannya, ya tentang kelakuannya, ya tentang cara berpakaiannya, ya tentang tata keramanya, ya, kita itu tahu. Bahkan sampai kentutnya aja kita sebagai tetangga merasakan, ya. Tidak sekedar bau masakannya yang kita rasakan, boleh jadi karena rumah kita itu empet-empetan, satu tembok buat kanan kiri tetangga kita, boleh jadi bunyi kentut tetangga kita dengar. Kalaupun nggak bunyi, mungkin baunya sampai kepada kita. Tetapi sebagai tetangga yang baik, ya, sebagai tetangga yang baik terhadap tetangganya, itu harus selalu berbuat baik. Harus memiliki akhlak yang baik terhadap tetangga. Sebab man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaro. Di hadis lain, falyukrim ila jari. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka muliakanlah tetangganya. Maka muliakanlah kepada dia punya tetangga. Karena itu tetangga yang baik adalah tetangga yang ketika melihat keburukan tetangganya, dia menutupi, dia tidak membicarakan kepada orang lain. Sementara ketika dia melihat kebaikan tetangganya, maka dia membuka dan patut membicarakan kepada orang lain. Itu namanya tetangga yang baik. Yang kedua, tetangga yang baik itu manakala mendapati tetangganya baik, dia bersyukur kepada Allah dan mencontoh dari tetangga yang baik. Dia itu orang susah, tapi kenapa dermawan? Dia itu nggak kaya-kaya amat, tapi seneng nolong sama orang lain.
misalnya kita punya tetangga seperti itu, maka dalam hati kita harus mengatakan, saya malu kalau saya tidak lebih baik dari dia. Dia saja yang hartanya segitu, dia bisa membantu menolong orang lain. Saya yang hartanya segini, yang dalam hitungan matematika lebih banyak saya daripada dia, maka saya harus bisa lebih bagus dalam berbuat baik daripada tetangga kita yang ini. Lalu kemudian ketika tetangga kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kita tidak mempermalukan tetangga kita, tetapi kita rangkul dia, kita datangi rumahnya, kita nasihatin secara baik-baik. Kita rangkul dia, kita nasihatin dia secara baik-baik. Melawan Pak. Lawan itu pasti ada sebabnya. Kenapa kita nasihatin baik dia melawan? Ternyata dia punya iri hati dan kedengkian kepada kita. Nah, kalau kita nasihatin dia kira-kira bakal melawan, maka ambil posisi yang kedua. Apa? Doain tetangga kita supaya jadi orang baik. Iya. Ajarin dia menjadi orang baik dan doain dia supaya jadi orang baik. Nah, itu yang terakhir. Ya, ajarin baik itu kita contohin yang baik-baik. Ya. Kali-kali aja membuka hatinya dia jadi baik. Kalau belum baik-baik juga doain. Ya. Saatnya nanti supaya dia baik. Kalau sudah dinasehatin belum baik, dicontohin belum baik, didoain belum baik, diapain? Jangan disumpahin Pak. Jangan ditungguin aja. Nah, ditungguin itu kapan dia baiknya? Makin lama makin nggak baik. Ya sudah, tungguin aja ya. Nanti juga pasti akan didatangi tamu namanya malaikat maut. Udah terakhir. Ya. Kan kita diperintahkan qul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mufsidin. Lihat kanan kiri kita. Kalau melihat kanan kiri kita belum puas, maka berjalan keluar di kampung lain. Lihat orang-orang, kehidupan orang-orang di kampung lain. Lihat kehidupan mereka. Lalu sesudah itu kita harus mampu mengambil namanya ibroh. Ibroh itu pelajaran. Kenapa? Karena kata Allah, "Fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Lihat bagaimana akibat kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran agama Allah. Kita di kampung ini bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, sudah puluhan tahun. Ya. Ada orang-orang yang dulu tinggal di sekitar kita, yang baik-baik ada, ya. Yang tidak baik juga ada. Ya. Yang baik-baik bagaimana akhir kesudahan dalam kehidupannya kita menyaksikan dan melihat. Lalu yang tidak baik kita juga melihat bagaimana akhir kesudahannya. Ya Pak Haji, kita udah cukup lama kita di KBB ini. Ya. Jadi udah 50 tahun. Ya. Saya juga hitung-hitung kayaknya udah ada 40-an tahun. Ya. Dari pertama masuk di wilayah kita, ya bagaimana kerjaan orang-orang, ada yang baik, ada yang tidak baik. Terus kita doain. Kalau sampai akhirnya tidak baik, ya terakhirnya, ya Allah mudah-mudahan ketidakbaikan dia diampuni oleh Allah. Karena kita kepingin ketika nanti masuk ke surga tidak sendirian. Kita kepingin kalau kita masuk surga tidak sendirian. Maka orang yang tidak baik
sampai kematiannya tidak baik, tugas kita mendoakan, ya Allah ampuni dosa dia supaya dia nanti bisa masuk surga. Kan pernah saya ceritakan, ada kiai diundang ceramah ya, di kampung lain, bukan di kampung sebelah. Kalau di kampung sebelah, sebelahnya lagi kemana? Oh, tinggal sebelah ya. Dijemput pakai kendaraan mobil. Kemudian ketika melewati jalan raya, di situ banyak kerumunan orang. Rupanya ada orang hajatan, di situ nanggap dangdutan. Jadi penuh itu jalan. Sampai mobilnya Pak Kiai tidak bisa jalan. Kudu dipinggirin dulu orang-orang. Minggir-minggir, ada yang mau lewat, ada yang mau lewat. Tuh Pak Kiai lihat. Ya pada joget-jogetan, laki-laki, perempuan pada joget-joget ya. Mari kita angkat tangan kita ke atas, kata biduannya begitu ya. Mari kita berjoget-joget, gojreng. Kata Pak Kiainya, astagfirullahaladzim. Oh begini kehidupan itu. Pak Kiai kan jarang lihat yang model begitu. Karena nggak jalan-jalan itu mobil, maka Pak Kiai itu berdoa, ya Allah, bahagiakan mereka di akhirat nanti sebagaimana mereka hari ini sedang bahagia. Masya Allah. Kan doanya luar biasa. Bahagiakan mereka nanti di akhirat sebagaimana mereka sekarang pada bahagia. Bagaimana maksudnya? Lagi bahagia joget-joget senang-senang, besok di akhirat supaya senang-senang juga, berarti supaya masuk surga. Maka kalimat ini tidak terputus pada kalimat itu, tapi ada kalimat sambungannya. Ya Allah, mereka hari ini sedang senang-senang, sedang berbuat maksiat kepadamu ya Allah, tapi mereka adalah Engkau yang memiliki hati, Engkau yang memiliki otak embun-embunannya, Engkau yang menguasai embun-embun mereka ya Allah. Sadarkan mereka sehingga mereka bertaubat, lalu mereka melakukan kebaikan. Ketika sudah melakukan kebaikan, salah dan dosanya dihapus oleh Allah, terakhirnya masuk surga. Maksud doanya seperti itu. Bukan berarti mendoakan orang maksiat supaya masuk surga, tapi mendoakan orang maksiat bahagia dan senangnya berbuat maksiat itu supaya besok di akhirat bahagia juga. Artinya segerakan supaya mereka bertaubat kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali pada pelajaran ini seperti itu. Jadi kita terhadap tetangga juga seperti itu. Nasehatin, contohin, doain. Nasehatin kalau kita bisa, ya, nasehatin. Ya. Omongan kadang-kadang kasar sama keluarga, main tangan. Kalau kita kenal baik, lalu kemudian umpamanya kita nasehatin itu dia gak kelawan, maka nasehatin. Gak boleh begitu sama keluarga. Ya. Kamu ngambil istrimu itu anak orang. Tadinya kamu nggak kenal, orang tuanya juga nggak kenal. Kamu ambil kalimat ijab qabul akad nikah, saya terima nikah dan kawinnya. Sesudah itu kamu berikan mahar mas kawin. Ya mahar mas kawinnya cuma cincin emas 2 gram. Itu perempuan rela dikasih cincin emas 2 gram. Enggak Ustaz, ada lagi seperangkat alat sholat. Ya seperangkat alat sholat timbang Al-Quran sama mukena sama sejadah, paling berapa duit? Coba kalau seperangkat alat sholat itu sama masjidnya. Kan masjid seperangkat alat sholat. Masjid itu perangkat alat sholat. Berarti kalau cuma sejadah mukena sama Al-Quran belum komplit, itu perangkat alat sholat. Udah begitu dia terima masuk ke rumah kamu, ikut kamu 24 jam melayani kamu gak pernah gaji dia, gak pernah bayar dia.
dia nurut, dia terima. Kenapa masih kamu sakiti? Nah, misalnya seperti itu. Ini namanya memberikan nasihat supaya dia sadar diri. Kok kita tidak bisa memberikan nasihat seperti itu? Setidaknya kita memberikan contoh bagaimana kita dengan keluarga kita. Namanya suami istri pasti ada gesekan. Mustahil suami istri tidak ada gesekan. Pasti ada. Pasti ada ya, suami istri itu. Tapi bisa menutupi ya. Sekalipun sedang berantem di depan anak-anaknya tidak menunjukkan lagi berantem. Sehingga anak-anaknya bilang, saya lihat emak sama bapak saya harmonis terus. Dari saya kecil sampai setua ini gak pernah lihat bapak sama emak berantem. Padahal ya ada berantemnya juga. Ada berantemnya gak Pak dalam rumah tangga? Ada, tapi tidak ditunjukkan kepada anak-anaknya. Akhirnya apa? Anak-anaknya, oh berarti kalau begitu saya boleh mencontoh nanti dalam rumah tangga seperti bapak ibu saya. Lagi berantem, ya. Terus kemudian datang tamu gencatan senjata, ya. Menunjukkan harmonis dan mesra di hadapan tamu. Padahal lagi berantem. Udahan tamu pergi, ya. Masuk waktu sholat, suaminya wudu, istrinya ngikut wudu. Ya. Lalu kemudian sholat berjamaah, suaminya di depan, istrinya di belakangnya. Sekalipun istri sedang marah, begitu suaminya sebagai imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, istrinya amin, amin, gitu. Kalau lagi marah, enggak. Masya Allah. Dan ini keteladanan harus dicontohkan oleh kita. Kalau dicontohin juga belum kena, yang terakhir didoa. Kita sama tetangga harus open memperhatikan mereka. Dari urusan bagaimana membina rumah tangga, dari urusan bagaimana mendidik, membimbing anak-anaknya, dari urusan bagaimana ekonomi kehidupannya. Tugas kita terhadap tetangga kita adalah melihat, ya, menyaksikan, terus sampai kepada apabila kita punya kemampuan ngopenin sama tetangga kita. Sebab negara yang baik itu berangkat dari negara yang terkecil. Negara yang terkecil adalah rumah tangga. Kalau rumah tangga saya baik, rumah tangga tetangga saya baik, rumah tangga tetangganya lagi baik, rumah tetangganya lagi baik, berarti rumah tangga dalam satu RT semuanya baik. Berarti ya, rumah tangga satu RT ini semuanya baik. Negara kecil rumah tangga sampai negara RT baik. Rumah tangga satu RT ini baik, rumah tangga RT yang ini baik, rumah tangga RT yang ini baik, berarti rumah tangga satu RW baik. RW ini baik, RW yang ono baik, berarti satu kelurahan baik. Satu kelurahan ini baik, kelurahan ini baik, kelurahan ini baik, satu kecamatan baik. Terus ke atas sampai tingkat kota baik, sampai tingkat provinsi baik, sampai negara menjadi baik. Berarti susunan baiknya negara yang besar ini diawali dari susunan bangunan negara yang kecil, yaitu rumah tangga yang baik. Maka tugas kita adalah kita perlu memperhatikan tetangga-tetangga kita. Karena itu diajarkan, kalau kita mau membeli rumah, itu dikatakan al-jar qabla dar. Kalau kita mau beli rumah, oh ada rumah di wilayah RW anu murah, sekian meter cuma sekian ratus juta. Kita boleh lihat, bangunan rumahnya boleh lihat, tapi lingkungannya juga harus kita lihat.
Kalau lingkungannya baik-baik, tetangganya baik-baik, udah bayar sekalipun rada mahalan dikit. Loh kenapa? Karena nanti kita yang belum baik ini, kalau kita bertempat di lingkungan yang baik, kita pelan-pelan akan menjadi baik. Oh, ada rumah mau dijual. Ya. Daerah mana? Tuh daerah situ. Situ mah lingkungannya brengsek. Kok tahu lingkungannya brengsek? Dia saben hari pada mabuk-mabukan, pada main judi, pada main apa gitu. Ya, mungkin sih kalau kita beli agar harganya murah. Kita yang tua bisa nahan diri untuk tidak ke bawah arus. Terus bagaimana dengan anak-anak kita? Mampu nggak dia menahan diri tidak terbawa kepada biar murah, jangan beli di situ. Kenapa? Bahaya. Nah inilah. Maka dikatakan al-jar qablan dan. Sebelum kita beli rumah, lihat dulu tetangganya, lingkungannya. Kalau tatanan lingkungannya, masyarakatnya baik, maka sudah kita masuk di situ, pelan-pelan kita akan jadi orang baik. Seperti itu. Nah karena baiknya antar tetangga itu selalu berbuat baik, bahkan sampai kebaikan antar tetangga itu melebihi dari kebaikan terhadap saudaranya yang jauh, maka malaikat Jibril mewasiatkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hampir-hampir tetangga itu kalau tetangganya meninggal dunia, dia akan mendapati warisan tetangganya yang meninggal dunia. Lah kenapa kok seperti itu? Iya. Punya apel, saudaranya jauh, yang dikasih apel tetangganya duluan. Punya beras, saudaranya jauh, maka yang dikasih beras adalah tetangganya duluan. Sakit, tetangganya sakit, maka yang didahulukan adalah tetangganya. Saudaranya sakit, kadang tidak bisa pulang, tapi ketika tetangganya yang sakit, dia cekatan mengurus, membantu tetangganya. Maka kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hampir-hampir saya melihat bahwa tetangga itu kalau tetangganya ada yang meninggal dunia, dia akan memperoleh warisan dari tetangganya yang meninggal dunia. Kenapa seperti itu? Karena saking baiknya antara tetangga satu dengan tetangga yang lain. Alhamdulillah, kita punya tetangga kan begitu Pak. Tetangga kita semuanya baik. Alhamdulillah. Sekalipun belum baik, maka yakini aja tetangga kita adalah tetangga yang baik. Sebab dengan baik sangka kita terhadap kebaikan, harapannya adalah Allah nanti yang membaikkan tetangga-tetangga kita. Baik gimana Ustaz? Orang dia suka cerita sama orang-orang ya jelek-jelekin kita. Orangnya ngomong sama kita. Tuh tetanggamu biar kata kalau ketemu kamu kepalanya sampai mau copot, kepalanya mau copot ya. Permisi, berarti tinjak pundi, ya. Biar kata di hadapan kamu seperti itu, kamu nggak tahu. Ini tetanggamu yang ini, kalau ngomong ke orang-orang tentang kamu jelek, saya kasihan sama kamu. Apa kata kita? Biarin, itu urusan dia. Bahkan ketika kita lagi naik ojek, tinggal di mana? Di Gang Bibi, dekat dengan rumah siapa? Dengan rumah Pak Anu. Oh, saya kenal itu Pak Anu. Bagaimana Pak Anu? Oh, alhamdulillah dia orangnya baik. Orangnya baik. Ya, ringan tangan, senang bantu dan sebagainya. Kalau dia punya kesimpulan yang dimaksud adalah tidak baik, tapi sangkaan kita baik, biarin dia bingung-bingung dah. Masa sih batin dia barangkali kan? Masa sih kata orang-orang begini. Tapi kata ini kok baik.
Kenapa? Karena tidak baiknya saya sembunyikan, yang saya angkat adalah kebaikannya. Begitu cara kita melatih kesabaran diri kita, menata hati kita, supaya kita menjadi orang baik. Berupaya selalu berbuat baik kepada siapapun, lebih-lebih kepada tetangga kita. Tetangga kita miskin, susah. Kita lihat anak-anaknya pada kurus misalnya, ya, matanya celong, perutnya buncit, ya. Kalau zaman dulu hidungnya meler, ya, ya, melernya sampai ngelewatin bibir. Kalau udah meler panjang, ya namanya anak kecil-kecil ditarik pakai tangan rumput gitu ya. Zaman dulu kan begitu. Ya. Ada yang dijilat begini ya. Zaman dulu. Sekarang masih ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Ya anak-anak kecil yang begitu nggak ada. Dulu saya ingat waktu masih kecil itu, ya yang orang-orang susah, teman-teman saya yang susah itu begitu. Pakainya celana kolornya, ya, celana kolor kegedean, ya. Bahasa kita dekil and dekumel, ya. Pada duduk kalau pagi di pinggiran rumah orang kaya, nungguin pemberian makanan dari orang kaya. Orang kaya nasi semalam masih banyak, lauknya masih banyak, disendok-sendokin dikasih, namanya nasi wadang. Masih ingat nggak nasi wadang? Iya, nasi semalam, masya Allah, hidungnya pada meler, ya. Kalau udah meler ditarik pakai tangannya, pakai lengannya, ya Allah. Dan tugas kita seperti itu. Tugas kita memperhatikan tetangga-tetangga kita. Oh, dia tidak mampu, beras kita lebih banyak, anterin ke dia. Makanan kita lebih ada, anterin ke dia. Wah, anterin bagaimana orang yang begitu bengis sama kita? Biarin, ya. Biarin, ya. Lembutin hati dia lewat kebaikan kita. Jangan kemudian kita menjadi kasar sebab dia tidak baik dengan kita. Ingat yang selalu saya sampaikan, kebaikan kita jangan rusak oleh keburukan orang lain. Saya selalu punya prinsip begitu. Kebaikan kita jangan rusak oleh keburukan orang lain. Terus seperti itu. Maka kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, pantasnya tetangga itu kalau tetangganya mati, dia punya hak waris. Kenapa? Karena saking baiknya itu tetangga terhadap tetangga yang lain. Baik, sampai di sini mungkin ada yang menambahkan, dipersilakan. Orang perempuan ini tidak apa orang laki-laki, tapi dia sudah punya tanah atau rumah. Pada saat meninggal, ini suaminya dapat nggak warisan itu? Atau sebaliknya, suaminya menikah dengan istri yang baru ini misalnya, tapi menikahnya orang doang datang, tapi rumah sudah ada. Meninggal, warisannya bagaimana? Itu buat Baik, ini yang ditanyakan tentang hukum waris. Kaitannya dengan suami istri. Suami sebelum menikah dia punya harta. Istri sebelum menikah dia punya harta. Maka harta yang dibawa suami ya hartanya suami. Harta yang dibawa istri ya hartanya istri. Kecuali dia kemudian menikah sekian puluh tahun kemudian punya tambahan rizki di luar rizki yang dibawa oleh suami dan rizki yang dibawa oleh istri. Kalau harta bawaan suami namanya harta suami. Kalau harta bawaan istri namanya harta istri. Kalau harta yang dikumpulkan sesudah menikah, ya, dalam kompilasi hukum Islam disebutnya harta gonong gini. Gonong gini itu apa? Hasil usaha berjualan. Enggak usah istrinya di rumah doang, suaminya yang kerja. Nah, dalam satu keterangan kitab dijelaskan
Ada tukang dagang kayu, ya. Tukang kayu, dia itu kalau sore nyari kayu di hutan, dibawa pulang ke rumah. Lalu kalau malam hari diiketin sama istrinya, seikat. Pagi hari dibawa oleh suaminya dijual ke pasar. Kemudian dari jualan kayu itu ada hasilnya. Yang seperti ini itu namanya harta gono. Sekalipun tugas istri cuma ngiketin doang. Nah, jadi kalau orang itu sudah berumah tangga, lalu dari berumah tangga dia mendapatkan hasil harta, namanya harta gono. Suami meninggal, istri tidak punya anak dari suami yang meninggal, maka hak istri atas harta suami adalah seperempatnya. Ya. Saya menikah dengan istri saya bawa harta 100.000. Kemudian sesudah saya menikah dengan istri saya, sebulan kemudian saya meninggal, misalnya. Lalu istri saya, dia berhak memperoleh harta saya seperempat dari 100.000, berarti 25.000. Lah yang 75.000 kemana? Itu menjadi hak saudara saya. Kalau saya masih punya saudara, ada laki-laki, ada perempuan, maka saudara saya mendapati dalam hukum waris namanya asobah bil ghairi. Jadi seperempatnya jadi milik istri, 3/4-nya milik saudara-saudara saya. Saya menikah dengan istri saya, setahun, 2 tahun, 5 tahun, punya anak 1. Saya meninggal dunia, saya bawa harta, maka istri saya mendapatinya bagian harta saya 1/8. 1/8 dari harta saya. 100.000, 1/8-nya milik istri saya. Karena punya anak. Kalau saya punya anak laki-laki, punya anak perempuan, maka 7/8 dari 100.000 seluruhnya menjadi harta warisan anak-anak saya. Paham? Begitu pula misalnya istri meninggal. Istri menikah, perempuan menikah dengan laki-laki, perempuan bawa harta 100.000, 100.000, biar gampang dihitungnya. Kemudian nikah sebulan, istrinya meninggal dunia, maka suami atas harta istrinya, dia punya hak waris setengah dari harta istrinya. Berarti dapat 50.000. Nah yang 50.000 kemana? Yang setengahnya menjadi harta waris dari istri saya, saudara-saudara dari istri saya. Ya. Dapatnya malah banyak, kan laki-laki dapatnya setengah. Kenapa? Karena dia menjadi penanggung jawab terhadap istri. Nah, kemudian misalnya istri saya meninggal, sudah punya anak, ya, sudah punya anak, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka saya tidak mendapati setengah lagi. Ya, saya mendapatinya, ya, kalau tidak salah 1/6, 1/6 dari harta istri saya. Kemudian yang 5/6 menjadi harta anak-anak saya. Loh, kenapa kok hukum seperti itu? Sebab kalau tidak dilaksanakan hukum seperti itu, begitu istri saya meninggal, saya menikah lagi dengan perempuan yang masih muda, menempati harta milik istri. Anak-anak saya nggak kebagian. Kan sering kejadian, ya. Suami istri meninggal, suaminya meninggal, ya, istrinya nikah lagi. Padahal bawa anak yatim. Lalu kemudian istrinya menikahi laki-laki usianya lebih muda, ya, pingin berondong Pak Dulo, ya, pingin berondong,
ya, sekian tahun kemudian ya, istrinya meninggal. Berarti ini suami sambungan ini bukan apa-apa terhadap harta yang ditempati, rumah yang ditempati. Ini adalah harta si yatim. Tapi celakanya suami ini menguasai harta istrinya, padahal di situ ada harta anak-anak yatim. Kemudian ketika istrinya meninggal, anak yatimnya diusir, dia menikah lagi dengan perempuan lain. Kejadian kan? Nah, kenapa seperti ini? Karena tidak dilaksanakan hukum waris. Contoh. Kemudian yang ketiga, saya menikah dengan istri saya tidak membawa harta, istri saya juga tidak membawa harta. Berangkat dari sama-sama nol. Menikah, kemudian membangun rumah tangga, itu 10 tahun, 20 tahun. Ya. Kemudian bisa nempel, beli rumah, beli kebun, beli mobil, beli ya harta kekayaan yang lain. Kemudian saya meninggal, maka harta yang saya kumpulkan dengan istri semenjak menikah namanya harta gono gini. Kalau itu harta gono gini harus bagi dua dulu. Ya. Harta gono gini saya 100.000, maka ketika saya mati harta gono gini dibagi dua. 50.000 milik istri saya, 50.000 milik saya. Maka yang 50.000 inilah yang diwaris. Istri dapat 1/8 dari setengah harta, ya, dari setengah harta yang dibagi dua, ya, 1/8 dari 50.000. Kemudian kalau saya punya anak, maka anak-anak saya asobat, sisanya dari harta yang 50.000. Paham gak nih? Ya. Nanti istrinya dapatnya setengah per 6 kali Pak ya? Istrinya bukan dapat setengah, ya, dapatnya tetap 1/6, tapi setengahnya ini adalah harta gono ini, harta hasil bersama, bukan bagian warisan. Jangan salah, harta hasil bersama bukan harta warisan. Sebab kalau harta warisan ya dapatnya 1/6 doang, ya. Tapi karena dia harta gono ini, dia dapat tuh 50% plus 1/6 dari 50% harta yang diwaris. Nah, maksudnya bagaimana? Jangan sampai ini harta gono ini diperoleh berdua, tapi kemudian istri hanya kebagian 1/6, 1/8, sementara 7/8-nya jadi milik anak-anaknya. Ya kalau anak-anaknya openg, iya, suruh menempati rumah orang tua, menempati rumah tinggalan bapaknya. Kalau anak-anaknya pada doyan duit, hartanya dibagi sama anak-anaknya, emaknya ditaruh di mana? Panti asuhan. Ya. Kenapa? Sebab sudah tidak produktif. Taruh di rumah juga ngerepotin doang. Ya. Akhirnya taruh di panti asuhan. Ya Allah, kejadian gak yang begini? Ada kejadian. Ya. Maka saya menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika kita masih hidup, ya, boleh berwasiat tentang warisan, boleh wasiatnya hibah. Kalau wasiatnya hibah, berarti kepada anak-anak kita sampaikan harta bapak sama emak jumlahnya ya 30.000. Kalian bertiga, laki-laki 2, perempuan 1. Sekarang bapak hibahkan kepada kalian. Tuh yang sebelah sono dinamain kamu yang laki-laki, agak gedean dikit di pinggir jalan, namanya juga laki-laki. Yang sebelah sono buat kamu yang laki-laki nomor 2, no yang belahan sono buat kamu yang perempuan. Nah itu namanya hibah. Tapi baru dinamain doang. Nanti dieksekusinya, dilaksanakannya kalau bapak sama emak sudah meninggal dunia. Bikin dah teken surat pernyataan, boleh begitu. Jangan kemudian dibagikan dan dieksekusi ketika kita masih hidup, ya.
No buat kamu, udah sono akta notaris bikin dah atas nama kamu, sono atas nama kamu, sono atas nama kamu. Jadi ntar mah bapak kalau meninggal sudah nggak ada harta apa-apa. Ternyata belum meninggal sudah nggak diurusi nama anaknya. Kenapa? Sebab orang tua sudah tidak produktif. Tapi biar kata sudah tua, kalau masih produktif, diajenin nggak sama anak, dihormatin nggak sama anak. Kontrakannya 40 pintu. Kontrakannya 40 pintu. No, ya 10 buat kamu, 10 buat kamu. Anaknya kebetulan 10 buat kamu. Tapi ntar kalau bapak mak sudah mati. Nah kalau dibagi sekarang udah rebutan. Akhirnya orang tua sudah nggak punya apa-apa. Ya kalau anak ngerti agama tetap hormat sama orang tua. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sekalipun ya orang tua sudah sepuh, sudah tidak punya kemampuan untuk memproduksi harta, maka jangan pernah katakan hus, jangan juga membentaknya, dan ucapkanlah dengan ucapan yang lemah lembut. Itu anak yang ngerti agama. Nah kalau anaknya mengabaikan agama, begitu dibagi begitu udah rebutan. Akhirnya orang tua, orang tua udah gak produktif, biarin aja, gak usah diurusin, ya doain aja cepet mati, apa gak repot. Nah, itu kejadian, yang begitu kejadian. Atau kita wasiatnya adalah laksanakan hukum waris sebagaimana mestinya. Ya sudah, jangan pada ribut. Ini harta kekayaan bapak, harta kekayaan emak. Nanti bapak mah meninggal, buat siapa kalau nggak buat kalian? Kalau bapak duluan yang meninggal, tolong urusin emak kamu yang benar. Sebab ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Kalau emak kamu yang meninggal duluan, bapak sudah lemah, tolong jangan sia-siakan bapak. Masih ada tugas kamu merawat bapak sampai nanti meninggal dunia. Nah itu cara kita seperti itu. Ya. Sekarang boleh kita bicara begitu terhadap anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita meninggal dunia menjadi benteng cewek anak-anaknya, benteng cewek ya. Benteng cewek berantem selisih anak-anak kita gara-gara padu urusan harta warisan. Pertanyaannya pendek, jawabannya sampai kemana-mana. Kenapa? Ya, karena ini harus saya tuntaskan jawabannya supaya kita pahamnya utuh. Ya. Wallahu a'lam. Ya, karena gini Pak, di dalam masyarakat ya, saya belum pernah mengurus atau melihat atau mendengar yang bukan tadi misalnya ada orang ini foto separuh buat istrinya, separuh bagi rata-rata arisan dari orang tuanya langsung dibagi ke hak waris. Jadi nggak ada yang sampai 20%. Belum pernah lihat di Pak ini Pak. Ini dalam masyarakat Pak ya. Iya. Jadi ini namanya kompilasi hukum Islam. Gak adil dong kalau emaknya dibagi cuma 1/8, padahal bapak emaknya ya waktu mudanya kerja bareng, capek bareng ya. Begitu bapaknya meninggal, kebagiannya cuma 1/8. Yang 7/8 habis sama anak-anaknya. Emaknya mau ngapain dah? Ya, 1/8. Misalnya tadi 100.000, 1/8-nya berapa tuh? 12,500 rupiah. Ya. Kalau 100.000 itu 100 juta misalnya, berarti hanya dapat 12.500.000. Bisanya buat kontrak aja mungkin cuma setengah tahun. Iya, setengah tahun doang. Nah selebihnya emaknya dari mana rezekinya? Nah itu, maka kemudian ada istilah kompilasi hukum Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.